Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, oleh anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan saja kita boleh berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Kita percaya bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Karena itu membaca, mendengar firman, itu sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai umat. Mengawali renungan harian ini, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu ya Allah di hari ini. Engkau berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Mazmur 19 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-8. Firman-Nya berkata demikian. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Demikian kebenaran firman Allah hari ini yang intinya mengajar kita, menasihati kita, manfaat firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kita semua percaya dan setuju bahwa firman Tuhan sangat penting. Firman Tuhan itu sangat bermanfaat bagi kehidupan kita, bagi pertumbuhan spiritualitas kita, bagi pertumbuhan iman kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Dari firman Allah hari ini kita akan belajar apa manfaat firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dari Mazmur 19 ini kita akan belajar apa sesungguhnya manfaatnya firman itu dalam hidup saudara dan saya. Yang pertama kita lihat dalam ayatnya yang ke-8. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Jadi manfaat firman Tuhan dalam kehidupan kita yang pertama adalah menyegarkan jiwa. Dalam bahasa yang hampir sama dalam ayat 9, titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Menyegarkan jiwa, menyukakan hati. Saya pikir itu hal yang ada kesamaannya di situ. Yang intinya mengatakan bahwa manfaat firman Tuhan dalam kehidupan kita yang pertama adalah menyegarkan hati kita, menyukakan hati kita. Ketika kita dalam keadaan susah, ketika kita dalam keadaan sedih, kita mendengarkan firman, firman memberi kita kekuatan, firman memberikan kita penghiburan, firman itu memberikan peneguhan kepada kita, sehingga menyegarkan jiwa kita, menyukakan hati kita. Sehingga yang tadinya hati sedih, hati yang susah, hati yang galau, akhirnya berubah dengan hati yang penuh sukacita. Kenapa? Karena kita mendengar firman. Itulah manfaatnya firman Tuhan itu dalam kehidupan kita sebagai umat. Sebagai orang percaya itu menyukakan hati kita. Itu menyegarkan jiwa kita. Karena itu sebagai umat jangan lupa untuk kita membaca firman. Jangan lupa untuk kita mendengarkan firman. Jangan lupa untuk kita belajar firman. Karena dengan belajar firman, dari mendengar firman, dari membaca firmanlah jiwa kita disegarkan, hati kita disukakan hanya oleh karena kebenaran firman. Jadi manfaat firman Tuhan dalam kehidupan kita yang pertama adalah menyegarkan jiwa. Yang kedua, dalam ayat 8 bagian B, peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Hal yang kedua, manfaat firman Tuhan dalam kehidupan adalah memberikan hikmat. Dan hikmat itu sesuatu yang sangat penting dalam kita menjalani hidup ini. Karena seringkali banyak masalah, banyak problematika dalam hidup kita. Banyak hal yang seringkali merusak, menghancurkan hidup kita. Karena kita tidak berhikmat.
Karena itu firman Tuhan itu penting dalam hidup kita. Manfaat firman Tuhan dalam hidup kita memberikan hikmat supaya kita jadi orang berhikmat. Salah satunya dari kita berhikmat dalam ayatnya yang ke-10 adalah takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Hikmat itu yang membuat kita jadi orang takut Tuhan. Karena itu kita takut berbuat hal yang tidak benar, takut berbuat hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Itu semua karena apa? Kita berhikmat. Dan hikmat itu datang dari firman. Karena kita membaca firman, ataupun kita mendengar firman, ataupun kita belajar akan firman. Itulah manfaat firman Tuhan dalam kehidupan. Yang kedua yaitu memberikan hikmat. Mari kita belajar untuk kita mulai berhikmat dalam menjalani kehidupan ini. Karena dengan berhikmat dalam menjalani hidup, itu bisa menyelesaikan banyak masalah dalam hidup kita. Itu menolong saudara dan saya dalam menjalani suatu kehidupan yang baik, kehidupan yang benar, kehidupan yang ideal, kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Itu karena kita punya hikmat. Jadi firman itu bermanfaat untuk memberikan kita hikmat. Sehingga akhirnya kita menjalani hidup ini dengan hikmat. Kita belajar menjadi orang yang berhikmat dalam kehidupan kita. Untuk itu firman Tuhan itu memegang peranan penting dalam hidup saudara dan saya. Yang ketiga, manfaat firman Tuhan dalam kehidupan. Dalam ayatnya yang ke-12, lagi pula hambamu diperingatkan oleh semuanya itu, yaitu diperingatkan oleh firman, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Orang yang berpegang padanya, maksudnya berpegang kepada firman, mendapat upah yang besar. Hal yang ketiga, manfaat firman Tuhan dalam kehidupan kita adalah kita akan mendapat upah yang besar bila kita berpegang kepadanya. Bila kita memegang teguh firman Tuhan dan kita terus menjalani hidup berdasarkan firman Tuhan yang kita pegang, maka kita akan mendapat upah yang besar. Kita akan mendapatkan berkat yang besar karena kita memegang teguh firman. Makanya firman yang kita baca, firman yang kita dengar, bukan hanya sekedar kita baca, bukan hanya sekedar kita dengar, tapi hendaknya kita pegang teguh firman Tuhan itu. Tujuannya memegang teguh firman adalah supaya kita bisa melaksanakan firman, menghidupi firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka kita akan mendapat upah yang besar dari kita berpegang teguh akan firman Tuhan. Itulah manfaat firman Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi ada berkat besar, ada upah yang besar. Bila saudara dan saya dengar-dengaran dengan firman, bila saudara dan saya berpegang pada firman, menjalani hidup sesuai dengan firman, maka kita akan mendapat upah yang besar. Dan itulah manfaat firman Tuhan dalam kehidupan kita. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu ya Allah di hari ini. Karena Engkau boleh berikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu yang mengajar kami akan manfaat firman Tuhan dalam kehidupan. Firman Tuhan sangat penting dalam kehidupan kami. Karena itu ajarlah kami supaya kami senang untuk membaca firman, senang untuk mendengar firman, senang untuk belajar akan firman. Karena firman itu bermanfaat, menyegarkan jiwa atau menyukakan hati. Firman itu memberikan hikmat untuk kami bisa berhikmat dalam menjalani hidup. Firman itu juga memberi kami upah yang besar bila kami berpegang kepada firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tanamkanlah, meteraikanlah firman dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkan kami untuk bisa memberlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Diberkatilah mereka dengan berkat-berkat jasmani maupun berkat-berkat rohani. Yang dalam keadaan sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan mereka dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.